Lagi pejabat bea cukai jadi sorotan nih. Gara-gara laporan harta kekayaannya dinilai janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi Hutahean alias RH dibebas tugaskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena banyak, gak cuma di Purwakarta aja. All over Indonesia, especially daerah gua ya. Nah, gimana sih? Ini kan beli coklat kayak gini kan gara-gara di Indonesia coklatnya nggak ada aja. Makanya belinya di sana, atau nggak di sana lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini Ikinya seperti biasa akan nyarikan sebuah video yang telah terjumpa di TikTok, dan geng, itu hari Ikinya pernah ngerisan sebuah video biaya cukai Indonesia dilaporkan oleh perusahaan daripada negeri jiran kita, yaitu adalah negeri Malaysia ya, geng. Karena ya ada kejanggalan saya gitu ya, dituntut kayak gitu ya, geng ya. Dan di video kali ini Ikinya mau ngerisin sebuah video Kepala Bea Cukai Purwakarta dibebas tugaskan gara-gara LHKPN dinilai janggal. Dinilai janggal ini, geng, mungkin ada barang sitaan terus kayak gitu dijual mungkin kemana terus dimasukkan dalam pocket ya, geng ya. Bukan cuma itu aja, geng. Ikinya ada kritikan juga daripada mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri mengkritik bea cukai Indonesia juga, geng. Dan ada video lagi satu juga, geng ya. Apakah bawa barang-barang, bawa oleh-oleh itu juga disita oleh bea cukai daripada Indonesia ini, geng. Seperti contohnya bawa coklat, bawa barang-barang yang bagus lah. Padahal kan kalau beli di negara kita sendiri kan mahal, geng. Lebih murah beli di luar negeri, dan juga itu buat oleh-oleh, tapi juga disita seperti itu, geng. Maunya biaya cukai ini maunya apa sih? Masih kurang banyak apa gaji dari pemerintah kita sampai memasukkan dalam poketnya kayak gitu ya, geng ya. Pantasan aja dilaporkan oleh pengusaha dari Malaysia. Gara-gara ya mungkin dimasukkan juga dalam poketnya, geng. Kan ada rancangan kata bapak itu hari ya, geng ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa yang Ikinya akan sajikan buat kalian. Mari kita simak bersama-sama. Nanti kita seperti biasa di akhir video kita akan beri komentar ya, beri pendapat. Ingat, geng, sekali lagi beda orang beda pendapat. Tapi sebelum simak videonya jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, geng. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak videonya. Let's go. Lagi-lagi pejabat bea cukai jadi sorotan nih. Gara-gara laporan harta kekayaannya dinilai janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmadi Effendi Hutahean alias RH dibebas tugaskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Keputusan itu diambil setelah RH dilaporkan ke KPK oleh Wijanto Tritasana melalui kuasa hukumnya Andreas soal LHKPN yang tidak masuk akal. Nah, berdasarkan dokumen LHKPN 2023, RH tercatat memiliki total kekayaan 6,39 miliar rupiah. Namun Andreas bilang kalau RH ini punya perusahaan dengan total aset 60 miliar rupiah. Entah aset tersebut sudah diberikan ke istrinya atau beli sesuatu tidak didaftarkan, Andreas mengaku nggak tahu nih. Nggak cuma itu, RH diduga punya sejumlah aset lain berupa bangunan dan tanah di sejumlah daerah, tapi didaftarkan dengan nama saudaranya. Wah, ngeri ya. Laporan ini juga dikirimkan Andreas ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Inspektorat Jenderal Kemenko. Nah, pembebas tugasan RH dari jabatannya sejak 9 Mei 2024 ini diambil sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan nih. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenko,
Nirmala Dwi Herianto bilang bahwa dari pemeriksaan itu ada indikasi terjadinya benturan kepentingan yang juga turut melibatkan keluarga. Oleh karena itu, RH dibebas tugaskan untuk memudahkan pemeriksaan berikutnya nih. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena Banyak, gak cuma di Purwakarta aja. All over Indonesia, especially daerah gua ya, kudu dievaluasi lagi sih instansi negara ini. Gue cerita sedikit ya, back to 2018, when I was in high school, waktu gue masih kelas 12, itu banyak banget dari teman-teman gue yang terobsesi untuk masuk ke STAN. Salah satu institusi negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita, jadi setelah lulus, most likely mereka bakalan kerja di entah itu di perpajakan atau di bea cukai. Dan gue bingung ya, karena obsesi anak-anak SMA untuk kuliah di institusi tersebut itu ya karena jaminan kerja dan setelah lulus bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gue bingung gitu. Orang-orang di daerah gue itu selalu bercerita bahwa orang-orang yang kerja di perpajakan atau di bea cukai itu gajinya gede, kaya raya. Emang iya sih, gue juga bingung ya. Gue ngeliat kayak ya rumahnya mewah gitu, punya mobil banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sedangkan pas gue cek gaji orang yang bekerja di instansi ini tuh ya nggak jauh beda dengan gaji PNS bokap gua gitu. Bokap gua juga kerja sebagai PNS dulu, sekarang udah pensiun si Juli itu. Gajinya nggak terlalu banyak, kenapa bokap gua nggak kaya-kaya gitu? Atau karena nggak korupsi gitu kan? Ya gua nggak tahu juga sih. Karena dulu teman-teman gue yang sekarang juga udah kerja di bea cukai dan di perpajakan, ya dulu sih gua inget banget ya kayaknya mereka beli kunci jawaban UN gitu. Sedikit gue spill, mohon maaf. Spill aja bang. Ya jadi menurut gue intinya tidak hanya instansinya aja yang harus dievaluasi, tapi fondasinya yang mensupport pendidikan mereka itu harus dievaluasi lagi sih. Penyaringannya juga, track record orang-orangnya gimana. Karena untuk bekerja di pemerintahan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas, tapi negara kita tuh butuh orang yang berintegritas dan jujur, itu yang dibutuhkan. Kalau cuma orang pintar doang, banyak orang pintar gitu. Memang banyak juga orang goblok juga sih. Walaupun ada sebagian orang yang berdalih bahwa oh mereka itu emang sudah kaya dari lahir. Ah masa? Coba dicek. Mungkin kaya dari lahir karena bokapnya dari dulu korupsi. Terus dilanjutin karenanya korupsi lagi. Ya nggak ketahuan ya kak, korupsinya kapan gitu udah bablas. Thank you, semoga gue selamat. Kenal. Nah, gimana sih? Ini kan beli coklat kayak gini kan gara-gara di Indonesia coklatnya nggak ada aja. Makanya belinya di sana atau enggak di sana lebih murah. Coklat dari Malaysia nih. Pajaknya 9 kali lipatnya, aneh banget. Nah, seperti itulah geng videonya. Yaitu geng, Ikinya selalu bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang kaya itu ya seperti bea cukai, terus pajak kayak gitu ya geng. Ya mungkin ditelan kayak gitu ya geng. Ditelan, bukan ditelan dimakan, ditelan dalam saku kayak gitu, di pocket kayak gitu ya geng ya. Dan kita membahas ke yang itu hari dulu ya geng, yang pernah Ikinya reaction, yang pernah tentang apa perusahaan Malaysia ataupun orang Malaysia melaporkan bea cukai Indonesia. Ya, mungkin ada terjadi kejanggalan ya kan ya. Mungkin udah lama juga, tapi kenapa dilaporkan sekarang? Iya, kenapa dilaporkan sekarang? Karena katanya itu geng, itu katanya ya, itu mau dijadikan pameran saja geng, mobilnya itu bukan mau dijual lagi ke Indonesia, bukan mau jadikan pameran saja kayak gitu. Nah, usut demi usut, mungkin ini prediksi Ikinya, mungkin nanti kalau sudah pameran kan diangkat lagi pasti balik, dan mungkin ada yang minat dengan mobil itu, ya kamu sendiri urus saja karena ini negara kamu, ini negara saya menjual dari negara lagi kayak gitu mungkin istilahnya geng ya. Tapi kenapa mobil-mobil mau yang dari Malaysia ini mau dilihat kondisinya aja itu dipersulit oleh biaya cukai kita geng, seperti itu. Nah seperti itulah, udahlah janggal banget lah kayak gitu intinya, makanya dilaporkan oleh perusahaan ataupun orang Malaysia bea cukai kita geng. Dan yang terakhir, video yang terakhir, ya bener banget dia kan bawa utuh buat oleh-oleh, TKI maupun TKW itu bawa oleh-oleh, makanya Ikinya takut banget bawa oleh-oleh banyak ke Indonesia.
takutnya hal seperti itu, geng, disita oleh bea cukai ya. Kan udah banyak banget kejadiannya saat bawa oleh-oleh lebih, katanya dari lebih, padahal itu tidak lebih, memang bea cukainya aja yang melebih-lebihkan kayak gitu ya geng ya, melebih-lebihkan kayak gitu ya geng ya. Karena ikinya sebagai TKI maupun teman-teman ikinya tuh merasakan juga bila bawa Milo cuma 4 kilo lah, iya kalau sampai 4 kilo geng, orang beli bagasinya aja nggak banyak juga ya kan, lagi beli banyak-banyak buat apa ya kalau mau dijual lagi, minimal 10 kilo kan kalau nggak salah, kalau 5 kilo apa 10 kilo kayak gitu geng. Dan itu juga kena tahan juga geng, bagian yang bagus-bagusnya seperti coklat yang enak-enaknya itu yang ditahan geng, seperti itu geng. Aduh, maunya bea cukai ini maunya gimana sih pak gitu loh pak, kita tuh sebagai rakyat kecil janganlah dipersulit pak, kalau orang kaya silahkanlah pak kayak gitu ya. Misalkan Bapak periksa dari luar negeri, para pejabat-pejabat yang dari luar negeri itu yang diperiksa Pak, bukan seperti kita dong Pak. Aduh Pak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah seperti itu lagi yang penjelasan ikinya. Nah apa patutnya kenapa orang Malaysia itu melaporkan bea cukai Indonesia ataupun digugat kayak itu ke pengacara kayak gitu ya, ke mahkamah kayak itu mungkin. Nah seperti itu lagi ya, ada peliknya juga kayak gitu ya. Oke geng, ikinya pamit undur diri dulu dan terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong channel ini, yang telah ngetek di video-video ikinya. Bila ada video-video mana di TikTok maupun di YouTube, silahkan tag video Mas Iki ataupun Instagram Mas Iki juga ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.